Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul azim. Pada pengurus masjid yang kami hormati, Bapak RW, Bapak RT yang berhadir di kesempatan malam hari ini yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita ucapkan segala puji syukur kepada Allah ta'ala, berucap alhamdulillahi rabbil alamin, dengan senantiasa memanfaatkan dan menggunakan segala potensi nikmat yang diberikan Allah kepada kita tersebut untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Semoga kita semua termasuk sebagai hamba-hambanya yang dimuliakan, baik mulia dalam hidup kita di dunia ini, terlebih mulia dalam kehidupan di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita bermohon ke Allah semoga tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam perjalanan kita meniti kehidupan ini, saya kurang lebih di wilayah sini nih sudah 25 atau 26 tahun lah ya, dari awal tahun 99 ya sampai dengan hari ini. Sudah beberapa orang yang dulu rajin hadir ke masjid sudah tiada ya Pak Bu ya. Nah, biasanya hadir dia di belakang imam sholat, kini tak ada nampak lagi, ya kan? Do yang kadang rajinnya zikir, hanya itikaf, ndak ada nampak lagi. Mano apa atu? Ndak ada lah, pai kema balik papan. Dia lah disampai ke alam barzah. Malam ini kita kaji tawakal. Apa makna daripada tawakal? Menggantungkan segala harapan hidup hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang dipanggil Allah ta'ala dalam kondisi masih sehat segar bugar. Ada yang juga dipanggil Allah menghadapnya tuh dalam kondisi sakit. Nah, semua itu merupakan iradah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah sosok manusia yang dijadikan contoh untuk kita dalam dia bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ditinggalkannya Ismail yang masih bayi bersama ibunya, tak ada bahan makanan yang ditinggalkan. Tapi dia yakin karena itu adalah perintah Allah, Allah tidak akan sia-siakan anaknya yang masih bayi dan istrinya ditinggalkan di lembah Baka atau di Mekah tuh. Ditinggalkan begitu. Ya, kenapa? Karena perintah Allah. Namun istrinya ditinggalkan, itu bukan dicerai, enggak. Itu dia yakin bahwasanya Ibrahim itu dia pergi karena perintah Allah. Dan dia juga yakin bahwasanya Allah tidak akan sia-siakan ia dalam hidup. Nah, menggantungkan harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu perintah.
perintah Allah untuk kita selaku orang yang beriman. Kalau beriman, itu orang yang tidak beriman dia mengandalkan otaknya, menggunakan tenaganya, menggunakan akal pikirnya. Orang yang beriman tidak. Itu kalaupun dia otot dia gunakan, akal dia gunakan, itu sebagai sarana. Semua ketentuan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang ditegaskan oleh Allah dalam surat 64 At-Taghabun ayat yang ke-14. Allah sebutkan, ayat yang ke-13, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dari 12-nya lah ya. Wa atiullaha wa atiur rasul, kata Allah. Taatlah kamu sekalian kepada Allah dan taatlah kamu sekalian kepada Rasul. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Maka sekiranya kamu berpaling, maka sesungguhnya Rasul kami, utusan kami itu hanyalah dia sebagai pemberi peringatan yang nyata. Allahu la ilaha illa huwa. Allah tidak ada ilah melainkan dia. Ilah yang satu, Allah yang esa. Allahu la ilaha illa huwa. Allah dialah, tidak ada ilah kecuali dia. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, kata Allah. Dan hendaklah orang yang beriman dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana letak nilai tawakal manusia beriman yang diarahkan oleh Allah kepada kita semua? Allah sebutkan dalam surat At-Taubah, Kul, katakanlah Muhammad, lan yusibana illa ma kataballahu lana. Itu huwa maulana falyatawakkalul mu'minun, kata Allah. Katakanlah hai Muhammad, sekali-kali sesuatu itu tidak akan menimpa kepada kami melainkan telah Allah tetapkan sebelumnya. Dialah pelindung kami dan kepada Allah sajalah hendaknya orang yang beriman dia bertawakal. Di sesuatu yang baik atau yang tidak baik itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia mukmin hanya disuruh oleh Allah menjalani kehidupan ini lurus mengikuti arahannya. Jadi ternyata dengan Islam manusia terarah untuk menjadi baik. Dengan tatanan petunjuk mengarahkan manusia untuk hidup dia lurus. Lurus dia, untuk dia senang. Senang apa? Senang jiwanya. Nyaman dia tatkala dia beribadah kepada Allah Ta'ala. Nyaman di dalam kehidupannya dia. Kapan? Di saat dia tetap dalam keimanan kepada Allah, ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Hai Muhammad, katakan, sekali-kali tidak akan menimpa kami kecuali Allah telah tetapkan sebelumnya untuk kami. Itu yang Allah arahkan, itu yang Allah sampaikan. Artinya apa? Sesuatu yang baik itu pasti, sesuatu yang buruk itu pasti sudah ditetapkan Allah. Cuma tidak dikasih tahu oleh Allah kepada kita sebelumnya. Nah itu. Hingga apa? Jalani kehidupan nih. Kalau baik, alhamdulillah, itu ujian. Kalau dia buruk, itu juga ujian. Ujian baik, ujian buruk, hakikatnya adalah untuk menguji manusia dalam keimanan. Ada yang diuji dengan keburukan, ada. Banyak manusia sadar dia ketika diuji dengan keburukan. Diuji dengan sakit, nah itu. Diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kekurangan. Dia sadar, oh ini ujian, harus sabar. Yang banyak gagal diuji dengan kelapangan, nah itu. Diuji dengan kebaikan, diuji dengan kekayaan, nah itu. Itu banyak yang gagal. Gagal dengan ujian-ujian kebaikan, tapi banyak yang dia sukses diuji dengan kesulitan dan kesulitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
adalah sosok manusia yang dijadikan Allah sebagai nabi dan rasul, lalu dia dijadikan contoh bagi kita semua untuk menjalani kehidupan itu dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di mana tawakal kita sampai dengan hari ini dalam kehidupan lu? Manusia yang banyak Allah sebutkan tuh ya. Apa kata Allah? Innal insana khuliqa halu'an. Sungguh manusia itu diciptakan suka dia berkeluh kesah. Berkeluh kesah. Kapan berkeluh kesah? Idza masahu sarru jazu'an. Manakala dia sulit, manakala dia payah, dia berkeluh kesah. Wa idza masahul khairu manu'an. Dan apabila dia berikan kelapangan, dia kikir lagi sombong. Itu manusia tuh. Manusia mana? Manusia yang kurang iman, manusia yang tidak ada ketergantungan ke Allah, manusia yang tidak tawakal dia. Ketika manusia dia ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala dia kuat, manakala diberikan dia kesulitan-kesulitan, dia sabar. Nah itu, manakala dia diberikan kesempitan, dia sabar. Dia ikhlas dalam kesabaran tuh. Dia ikhlas dalam kesulitan, menjalani kesulitan tuh, sabar dia. Ketika dia diberikan kelapangan-kelapangan, dia tidak lantas kikir, tidak lantas sombong, mambah dia tawadu. Begitulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Begitu pula sahabatnya mencontoh pribadi Rasulullah dalam kehidupannya. Diberikan kesulitan, lantas dia tidak berkeluh kesah. Kan beda yang banyak kita di hari ini. Kalau lagi sulit pergi kemana-mana, onde-onde yang dibawa. Onde kak, payah gini kak. Onde teh, payah teh. Onde bang, itu kan. Onde-onde yang dibawa. Kapan? Waktu sulit. Cuman onde-ondenya tak bisa dimakan. Manakala dalam kelapangan tak dengar lagi dah. Nah itu, tak dengar lagi dia. Kalau dalam kelapangan, kikir lagi sombong. Nah, iman menjaga diri manusia untuk tetap dia lurus. Nah, bagaimana lurusnya manusia? Lurus dalam petunjuk Allah Ta'ala. Maka kita diajari oleh Allah tiap waktu dia 5 kali menghadap Allah Ta'ala. 5 waktu, 17 kali minimal kita meminta. Apa permintaannya? Ihdinas siratal mustaqim. Itu kan permintaan kita. Permohonan kita ke Allah, bimbinglah kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu kan minta kita ke Allah tuh. Nah, yang lurus itu mana? Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an itu memberikan petunjuk, memberikan bimbingan kepada jalan yang paling lurus. Nah itu. Wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Surat yang ke-17 ayat 9. Allah tegaskan begitu. Sehingga apa? Mukmin dalam kondisi dia sulit, dalam kondisi dia lapang, dia tetap lurus dan dia tetap berbuat baik. Tidak lihat situasi dan kondisinya. Seperti apapun situasi kondisinya, mukmin dia akan senantiasa melakukan amalia solihah, kan melakukan amal soleh. Kenapa? Karena didasari dengan keimanan. Dia bergantung ke Allah Ta'ala. Apapun yang dikerjakan baik untuknya. Kalau tidak baik pula untuk dirinya. Maka Allah menjanjikan. Inilah ayat yang orang sebut ayat 1000 dinar. Surat mana? Surat At-Tolak, surat 65. Allah sebutkan tuh di ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Ayat ini sebetulnya di awal ayat Allah sebutkan persoalan masalah talak, masalah cerai antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin au farikuhunna bima'rufin wa ashidu dzawa adli minkum wa aqimus syahadata lillah
Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kata Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Maka apabila mereka telah mendekati masa akhir idahnya, maka rujukilah dia dengan baik atau lepaskan dia dengan baik. Ini persoalan talak, persoalan cerai, berpisah antara suami dengan istrinya tuh. Kalau dia sudah cerai mendekati masa idahnya tuh, kalau nak rujuk, rujuklah. Kalau mau kembali, kalau mau pisah, pisahlah dengan cara yang baik. Hadirkan 2 orang saksi yang adil, kata Allah. Hadirkan 2 orang saksi yang adil. Nah, maka tegakkanlah olehmu kesaksian itu karena Allah Ta'ala. Itulah pengajaran yang Allah berikan. Untuk siapa? Untuk siapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Siapa saja yang dia takwa ke Allah, Allah akan berikan jalan kemudahan, memberikan jalan keluar dari persoalan kehidupan yang dihadapinya. Itu janji Allah tuh. Siapa saja mayyatakillah. Itu. Dulu kalau di Arab sana berkenaan dengan ayat ini turun, orang di Arab biasanya kan kalau yang belanja, mencari nafkah, menafkahi dalam kehidupan rumah tangga itu kan suaminya. Istrinya di rumah aja. Keluar rumah tuh kalau ada izin dari suami, ndak ada izin, ndak ada keluar. Belanja ke pasar, laki-laki belanja. Pergi ke kebun nyari nafkah, laki-laki yang pergi dia. Begitu kalau cerai, berpisah, laki-laki tak lagi menafkahi, itu kan ndak memberikan nafkah lagi. Gimana? Perempuan kan bingung. Allah sebutkan tuh, siapa saja yang dia bertakwa ke Allah, Allah akan berikan jalan kemudahan. Kemudahan dalam apa? Dalam persoalan kehidupan diberikan jalan keluar. Maka ujung ayat itu bersambung dengan ayat selanjutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Bapak Ibu pasti merasakan itu. Ada-ada aja jalan rezeki ya. Anak sekolah, anak kuliah, tiba bayar semester, tiba bayar ini tuh, payah kali di awal. Tahu-tahu ada aja jalan rezeki itu. Memang begitu dalam kehidupan. Nak berobat deh, ini anak nak berobat, nih suami sakit deh, ini banyak kayak kekurangan tuh, kesulitan tuh. Tapi dia yakin berdoa ke Allah Ta'ala, Allah memberikan itu. Apa itu? Memberikan kemudahan dari persoalan yang dihadapi, memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Itu janji Allah. Di ujung ayat Allah sampaikan tuh, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Maka siapa saja yang dia bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Nah itu ya. Siapa yang tawakal ke Allah, itu tawakal dia ke Allah, Allah akan cukupi segala kebutuhan kehidupannya. Dicukupi kebutuhan kehidupannya. Itu pasti. Wah, dulu di tahun-tahun masih tahun 2001, 2002 itu ya. Atau 2003, masih di sini ya. Kan sering tuh ngobrol tuh sama Bang Sarial, ngobrol sama Bang Tamrin. Kok duduk di toket Bang Tamrin sama Bang Kak Eri itu kan di Payak Kunir gitu. Banyak cerita tuh. Dialami tuh. Sabar aja Bang, jalani aja. Kehidupan tuh begitu. Kadang di atas, kadang di bawah. Itu ada nanti jalan-jalan kehidupan rezeki itu. Ada, memang ada. Jalan memang ada jalan. Kenapa? Itu janji Allah. Itu. Wah, saksikan dalam kehidupan itu pasti. Yang penting apa? Yang penting tetap saja dia lurus di jalan Allah Ta'ala. Tidak maksiat Tuhan. Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan. Tidak satu dua, banyak semua merasakan. Yang merasakan dalam kehidupan begitu luar biasanya pertolongan Allah di saat dalam kesulitan. Dia senantiasa serahkan ke Allah, pasrah ke Allah. Allah berikan tuh jalan kehidupan kebaikan tuh. Ini janji Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, dia akan mencukupkan segala kebutuhannya.
Kebutuhan apa? Dalam hidup apa yang dibutuhkan tuh? Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah mengatur segala urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sungguh Allah telah menetapkan atas segala sesuatu itu kadar, ukuran-ukuran. Lah dikadar semua oleh Allah Ta'ala. Nah itu, lah dikadar oleh Allah Ta'ala. Maka apa? Ketika persoalan rezeki tidak usah risau. Sebelum disempurnakan rizkinya oleh Allah Ta'ala, takkan diwafatkan tuh. Itu. Ini kejar-kejaran aja tuh, antara ajal dengan maut. Antara ajal dengan rezeki. Rezeki dulu tuh, diberikan rezeki terus sampai ke kita tuh. Tiba habis rezekinya tuh, maut yang datang. Nah itu, maut yang datang. Maka apa? Di saat bapak ibu punya rezeki, jangan loke. Nah itu, punya harta jangan sampili. Rugi. Kenapa? Itu rezeki Allah jadikan sarana untuk kita agar kita mulia di sisi Allah. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, itulah sarana Allah menjadikan kita tinggi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang diberikan oleh Allah kemampuan dalam hal apa? Dalam hal harta finansial. Ada yang diberikan oleh Allah dalam hal apa? Dalam hal tenaga. Nyopi tidak ada, uang tuh tidak banyak, tapi tenaganya ada. Anda payah, dengan tenaga itu dia bisa bantu orang, dia bisa tolong orang. Dia bisa bantu, dia sarana, dia bangun. Pak pengurus, awak tidak bisa bantu aratoda. Apa yang karajuan? Siap membantu mengarajuan tuh. Dengan tenaga dia bisa. Tidak bisa dengan tenaga, cuma bisa dengan doa. Dengan doa itulah senantiasa siapa yang datang dia doakan. Ternyata Abdullah bin Umi Maktum hidup di masa Rasul tuh. Apa yang dipunya? Matanya buta, jalannya pun pincang, harta tak ada, tapi kok mulia di sisi Allah Ta'ala. Karena dengan kegigihannya, kemauannya dia untuk hidup di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejatinya kita semua telah diberikan fasilitas oleh Allah. Hingga apa? Tawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergantung senantiasa kepada Allah Ta'ala. Lalu apa? Kerjakan apa yang sanggup kita kerjakan. Berbuatlah menurut kemampuan yang sanggup kita perbuat. Yang orang banyak menengok kerja orang, yang awak tidak kerja. Orang nengok amal orang, amal awak tidak tengok-tengok. Sehingga apa? Sibuk menilai orang lain, yang kita sendiri lalai. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk dengan sisa waktu yang masih diberikan Allah, sisa usia yang masih diberikan Allah Ta'ala. Tuh Pak Ucok berdua pekan yang lalu sama-sama wak ke pemakaman deh. Sama dulunya kerja ke Pak Ustaz. Tengok gini. Tahu-tahu kabar meninggal nih kawan tuh. Kawan sama kerja, ninggal duluan dia. Nggak tahu kenapa. Allah sudah tetapkan untuknya. Yang kita, siapa yang mau hidup untuk 100 tahun lagi? Nggak ada. Maka dengan sisa umur, sisa waktu yang diberikan Allah kepada kita, ayo, mari kita sama-sama luruskan pandangan kehidupan kita, bahwa sejatinya yang menghidupkan kita nih Allah, yang memberikan rizki kepada kita nih Allah, yang memberikan kebaikan kepada kita nih Allah. Segala sesuatunya kita tiap hari menyatakan kepada Allah Ta'ala. Apa pernyataannya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami minta tolong. Itu pengharapan manusia diajari dalam sholat, bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ketergantungan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, luruslah dia dalam hidup. Sehingga apa? Tenang, nyaman dan tentram. Dapat ujian, tentram saja, diuji oleh Allah. Dalam kebaikan itu ujian, dalam keburukan itu ujian. Tawakal ke Allah Ta'ala. Ketika tawakal kepada Allah, lapang hati ketika dalam sulit, lapang hati ketika dalam kelapangan. Banyak orang dalam kelapangan tuh sempit Pak Bu. Dalam kelapangan kok sempit? Ya, itu azab. Gimana azab?
Dalam kelapangan kok sempit, dikasih kesempitan oleh Allah Ta'ala. Haratonya banyak, tersimpan di rumah, berangkas di rumah, pitinya banyak, ratusan juta, mungkin ada miliaran loh. Ala pintu lah begembok, berdinding tinggi, berpagar tinggi. Ala diletak satpam, dikasih CCTV. Masih hijau dipakai tuh helder, anjing masih dipelihara juga babu. Iya, datang orang mengetuk pintu. Nah, tuh mungkin mengetuk bel. Assalamualaikum, permisi, payah bukanya tuh. Begitulah dibukakan pintu, Bapak Ibu yang masuk rupanya bawa map. Untuk apa? Untuk minta sumbangan. Nyepiti di berangkas tuh banyak. Minta sumbangan, Pak, kami nak bikin ini untuk menyelesaikan menara masjidnya sama sarana untuk tempat wudhu, butuh kami dana sekitar 100 juta lagi itu. Oh ya banyak Pak, masih banyak ya kan. Dia banyak. Sendiri pun sebetulnya sanggup ambil 100 juta. Nih lah untuk bantuannya ada 100 juta. Biar saya semuanya tuh. Alhamdulillah, tidak ada orang sanggup macam tuh. Diambil yang paling ambil dompet yang tinggal kecil-kecil uang tuh berapa lah tuh. Memberikannya tuh pun berat. Itulah barulah 100.000 lah jadi ya partisipasi ya 100.000. Padahal dengan harta yang banyak dia sanggup untuk memberikan infak sodako yang banyak. Rugi dia. Kenapa? Karena memang disempitkan oleh Allah. Padahal dalam kelapangan. Ini azab Bapak Ibu. Bukan itu rahmat, enggak. Kata Allah, apa itu? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa saja manusia yang berpaling dari peringatan Allah, kami berikan kepadanya penghidupan yang sempit. Datang orang nak meminjam, payah dia ngasih pinjaman padahal banyak. Bukan diminta, dipinjam. Kapan-kapan pun kan dibalikkan. Berat untuk meminjamkan. Kenapa? Disempitkan hatinya oleh Allah. Tuh. Jangankan diminta, dipinjam je payah. Padahal dia bisa meminjamkan. Kok berat ya? Ini persoalan hati. Kenapa hati begitu berat, begitu payah? Karena memang disempitkan oleh Allah Ta'ala. Itulah penyakit. Penyakit apa? Penyakit wahan. Sahabat dulu bertanya, pada zaman nanti banyak manusia umat kutub kena penyakit wahan. Ma wahanu ya Rasul? Apa itu wahan? Wahan itu apa? Hubbud dunya wa karihul maut. Cinta dunia dan takut mati. Nah, itu ya. Cinta dunia dan takut mati. Dengan dunia begitu cintanya, dengan kematian begitu takutnya. Nah itu. Awak hampir mungkin tiap bulan kalau ada orang meninggal, awak bantulah untuk memandikan, Babu. Tengok orang memandikan, tengok hidupnya, ya Allah, kadang ngenes, Babu. Ya Allah, Fulan bin Fulan, waktu hidup kau begini-begini, matimu begini deh, mak. Rugi lah kau ya. Kadang dalam hati begitu. Orang yang kurang baik, ketika yang baik, ya Allah, kok cepatlah kau panggil dia, ya Allah. Itu, cepat betul dipanggil, ya Allah. Ampuni dia, maafkan dia. Dalam hati berdoa. Banyak-banyak model orang dalam mati itu ketika memandikan. Cuman kan tidak boleh. Ada aib jumpa kita pada mayat, tidak boleh kita ceritakan. Si anu begini-begini, begitu. Tidak boleh. Cuman banyak pelajaran yang bisa diambil. Masuk dalam liang lahat, dimasukkan ke dalam kuburan tuh. Itu kadang netes saja air mata tanpa sadar. Kadang geram juga menengok tuh yang mayat itu. Mudah-mudahanlah Bapak Ibu kita semua diwafatkan dalam husnul khotimah. Maka segala yang diberikan oleh Allah jadikan itu sebagai sarana. Sarana apa? Sarana untuk agar kita mulia di sisi Allah Ta'ala. Maka kemuliaan itulah yang kita cari. Kita kan tidak lama hidup tinggal di dunia ini. Tak sampailah 100 tahun. Payah kini mencari 100 tahun tuh. Di bawah 100 tahun lewat. Patangnya apa tuh meninggal. Baru umur baru 55. 55 mati. Itu ibu tuh meninggal tuh berapa umur bu? Baru masuk 73. 73 lo meninggal. Pak Haji itu mati patang dua. Berapa umur? Baru 25 meninggal. Itulah Bapak Ibu. Baina sitin wasabein kata Nabi, antara 60 70. Kalaupun lebih sedikit.
Ya, maka yang udah di atas 60, itu ya. Itu bonus-bonus tuh, apalagi di atas 70 lah banyak bonus tuh. Soal mati bukan soal umur dia panjang pendek, soal ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita punya anak, tawakal ke Allah. Kita sudah berusaha mendidik, kita sudah berusaha senantiasa menasehati, masih juga mada. Itu ya. Tawakal ke Allah, doakan senantiasa. Ya Allah, kok mungkin awak masih hidup, anak tidak mau patuh kepadamu. Ya Allah, mungkin dengan awak meninggal nanti dia menjadi orang yang baik. Doakan saja. Tapi janganlah sampai aku meninggal dia jadi baik. Ya Allah, berikan kesempatanku menikmati anakku ini jadi anak yang baik. Doa orang tua tuh Pak. Tawakal ke Allah. Suami gitu juga. Ya Allah, aku punya istri satu-satunya kayak gini kok mada, dari dulu ndak juga, maulah penyayang ya Allah. Doakan. Istri gitu juga, suami mada, mungkin suami ngomong masih kasar, doakan. Ya Allah, alah payah ngasih nasihat ke suami ndak pernah didengar. Ya Allah, sadarkan dia ya Allah, jadikan dia baik ya Allah. Doakan tengah malam tuh. Jangan doakan cepat meninggal lu. Ya Allah, lah payah udah sabar nengok suami lu. Cepatlah panggil dia ya Allah, biar lawan menjadi janda aja apa ya lu. Jangan pula doakan ndak baik. Itu ya, doakan kebaikan. Suami doakan istrinya, istri doakan suaminya, orang tua doakan anaknya. Sebagai anak punya orang tua, doakan orang tuanya tuh. Masih punya orang tua, itulah jalan surga Pak Bu. Ya. Jangan sampai model kayak yang di Jawa, berempat kakak beradik sepakat ku arah ibu ku awak payah ngurus ibu, ndak bisa kami ngurus, doa antarkan sajalah ke apa, ke rumah lansia, ke panti jompo. Kalau sampai di panti jompo tuh kalaupun meninggal nanti ndak kami kabari, jangan protes, jangan apa. Kau ndak diminta biaya sedikit pun, siap dah, silakan bawalah ibu saya nih ke panti jompo sana tuh. Oh itu parah tuh. Maka kita ndak akan sampailah seperti itu. Gimana pun orang tua kita tuh, sebisa mungkin kita rawat baik-baik. Itu ujian. Kita dulu kecil orang tua kita yang rawat, bayi kita yang rawat, dia yang rawat bayi kita, hidup matinya dialah yang merawat. Sampai dewasa susah betul lah memberikan pertolongan kepada orang tua. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, koklah meninggal orang tua, doakan selalu, senantiasa doakan, tawakal ke Allah. Di orang tua gaya awak dulu macam iku, apalah doa awak doakannya tuh, doa sajalah, apalah payah doa tuh. Model apapun orang tua kita dulu, doakan dia untuk baik. Nah itu, begitu juga ibu yang suaminya sudah meninggal, waktu dulu masih hidup begini-begini, doakan saja. Kenapa? Tawakal ke Allah Ta'ala tuh, ya Allah ampunilah suami saya yang telah Engkau panggil lebih dulu ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, tempatkan di tempat yang mulia di sini. Senantiasa doakan. Jangan waktu siap meninggal 7 hari mendoa, kemudian lepas itu tidak pernah mendoakan lagi. Terus saja berdoa. Demikian juga kepada orang tua kita. Kepada anak juga kita doakan senantiasa. Untuk apa? Untuk kebaikan. Maka imam pun senantiasa tiap kalau sesudah sholat dia berdoa kepada Allah. Walaupun mungkin gak didengar, ya Allah selamatkan kami, selamatkan jamaah kami. Itu selamatkan saudara-saudara kami. Kita saling mendoakan. Kenapa? Karena kita tidak tahu dari lisan siapa kebaikan itu mendoakan ke Allah yang dikabul. Itu. Tawakal kepada Allah begitu sangat luar biasa. Apanya? Pengaruh kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita ingin baik. Siapapun kita cinta dengan kebaikan. Maka dengan tawakal Allah akan turunkan kebaikan-kebaikan. Itu janji Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal ke Allah, Allah akan cukupkan kebutuhannya. Tengok dulu Pak Rusman tuh, ke masjid kan dipugar. Dulu kete, piti cuma berapa juta.
Niat aja lah, tawakal ke Allah. Jamaah banyak tuh, ngutang-ngutang di toko bangunan pastikan besok terbayar sama jamaah tuh. Buat proposal, paedar sana sini, nanti ada kan datang bantuan tuh. Pugar aja tuh, dipugar, renovasi, jadi selesai juga. Dengan apa? Dengan bersama-sama tawakal ke Allah. Kenapa? Karena dengan seperti itu ada perbuatan tawakal ke Allah, Allah turunkan pertolongan. Tapi kalau tidak ada tawakal ke Allah, menganggo, mana kan ada pertolongan Allah tuh? Nggak akan ada tuh. Nah, apapun dia dalam kehidupan tuh, anak belum dapat kerjaan, lah sarjana masih menganggur, jangan risau. Terus saja suruh dia bekerja, berusaha, berlatih, apapun saja, doakan oleh orang tuanya. Nah itu, jangan risau. Sabar nak, tetap terus mencari apa kerja yang bisa. Kok dagang-dagang lah, kok menggale lah, kok jadi kuli lah, ndak usah risau. Allah dah tetapkan rizkinya. Nah itu. Tapi tetap semangat, jangan cuma tidur ya. Tidur aja berharap dia dapat pekerjaan yang mantap. Mana kan ada. Ayam tuh pagi begitu dia pagi dah fajar dia dah kokok deh Bapak Ibu. Mulai nampak di matahari, nampak dia teranglah turun dia dari kandang, keluar dari kandang tuh. Apa ini modalnya cuma? Nggak pernah risau induk ayam membawa anak 5 turun 7, 10. Nggak pernah risau dia. Modal cuma nyepatok sama ceker. Mengai saja mencekir-cekir aja tuh. Sore pulang kenyang seluruh anak yang dibawanya tuh. Tiap hari tuh lepas 2 bulan 3 bulan disapi anaknya itu. Dia tidak stres, nelor lagi Pak. Itu kan, nelor lagi dia, ngeram turun lagi 10 lagi, tidak risau dia. Kenapa? Dia yakin. Nah itu, dia keluar pasti akan dapatkan makanan tuh. Kenapa? Karena Allah telah mengatur rizki untuk setiap makhluknya. Itu ayam, apalagi kita nih manusia. Nah itu aku ya, apalagi kita manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban tugas dalam kehidupan sehari-hari. Maka berdoa kepada Allah semoga senantiasa Allah kuatkan fisik kita, jasmani kita dan ruhani kita. Yang sakit-sakit diangkat sakit-sakitnya, yang berpenyakit Allah angkat penyakit-penyakitnya. Kok diberikan sakit? Sakit itulah sebagai penggugur salah dan dosa. Semoga Allah senantiasa bimbing kita pada jalannya yang lurus, diberikan kekuatan lahir batin untuk tetap senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan hati kita bersaudara, saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling nasihat menasehati untuk kebaikan. Dan kalaupun nanti dipanggil kita oleh Allah, dipanggil dengan panggilan kemuliaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang kan ditanyakan Pak Bu, nak disampaikan Pak RW. Iya. Yo, silakan. Ya, ada Pak RT, Pak RW ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena awak nampak juga begitu seksama mendengarkan dan memperhatikan, jelas dan paham tanpa bertanya. Alhamdulillah, siapa yang kasih paham? Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan pemahaman kepada kita ke dalam hati kita masing-masing. Senantiasa marilah kita berdoa ke Allah, semoga senantiasa Allah rahmati kita dalam hidup di dunia dan dalam hidup kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebih mohon maaf pada Bapak Ibu sekalian, kepada Allah bermohon ampun atas kesilapan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lugas, keras, bukan keras ya, kuat, bisa dengar cerah, insya Allah. Kami pun semangat mendengar Ustaz apa yang disampaikan.